Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang pemimpin. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Masih pada semangat kan? Nah, sang pemimpin, pemuda adalah generasi penerus bangsa yang menjadi tonggak pembangunan negara dan bangsa kita. Nah, masa depan suatu perubahan ditentukan oleh pemuda-pemudinya. Sama halnya dengan bangsa kita, Indonesia. Segala tantangan yang dirasakan oleh bangsa kita ini ditentukan oleh anak-anak muda seperti kita. Pemimpin-pemimpin bangsa ini nantinya akan berada di tangan pemuda-pemudi. Sayyidina Ali pernah berkata, "Syubbanul yaum, rijalul gaud." Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Sang pemimpin, generasi penerus adalah amanah yang harus kita jaga agar dapat menumbuhkan peran sebaik-baiknya untuk negeri, memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara, dan mengeluarkan segala potensi luar biasa bagi umat manusia. Nah, sang pemimpin, tema talk show kita kali ini adalah kontribusi pemuda untuk negeri. Nah, kali ini saya akan ditemani dua narasumber hebat dan spektakuler, yaitu Aulia dan Ibam. Nah, boleh dong kita kenalan dulu sama kalian dan kira-kira kontribusi kalian apa sih sebagai pemuda di organisasi intrasekolah? Assalamualaikum teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Azara Aulia dari kelas 10 SMA Al-Muslim. Sekarang saya menjabat menjadi Wakil Ketua OSIS periode 2024-2025 di SMA Al-Muslim. Dan Alhamdulillah sekarang diamanahi untuk menjadi narasumber pada talk show hari ini. Oke. Nah, terima kasih ya Asma atas kesempatannya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sang pemimpin, perkenalkan nama saya Ibrahim Maulana Mahardika dari kelas 10 SMA Al-Muslim. Untuk kali ini saya berada di sini sebagai narasumber untuk teman-teman semua pada talk show kali ini ya, bersama Aulia sebagai narasumber dan juga ada Asma juga sebagai moderator. Nah, untuk kali ini saya sekarang menjabat sebagai koordinator humas untuk OSIS SMA Al-Muslim tahun ajaran 2024-2025. Dan juga saya merupakan mantan ketua OSIS SMP Al-Muslim 2023-2024. Salam kenal semuanya. Luar biasa banget ya sang pemimpin pengalaman berorganisasinya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari teman-teman kita ini. Dan alhamdulillah kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini ya di acara talk show. Kira-kira pagi ini kita akan membahas tentang apa ya, Aulia, Ibam? Pembahasan kita kali ini menarik sekali sepertinya ya Azma, karena berhubungan banget dengan kita sekarang yang masih ada di suasana Sumpah Pemuda. Benar banget. Kali ini kita akan berbincang-bincang nih Azma terkait dengan Sumpah Pemuda yang diperingati pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 dan sekarang kita memperingatinya pada tahun 2024. Bener banget nih Aulia. Nah, sang pemimpin dalam rangka untuk menyambut Sumpah Pemuda, kali ini kita akan mengangkat tema kontribusi pemuda untuk negeri. Makanya itu kita juga adakan nih talk show untuk kesempatan kali ini. Di sini kita bakal diskusi bareng terkait sejarah, lalu juga ada makna peristiwa Sumpah Pemuda, serta kita juga ingin untuk mengajak generasi muda mengenai semangat persatuan dan juga dapat menghargai sesama untuk kesatuan yang diusung oleh para pemuda pada masa itu. Nah, menurut Ibam nih, menurut kamu tantangan apa sih yang harus dihadapin sama anak muda sekarang? Oke, jadi kita membahas mengenai tantangan apa sih yang dihadapi oleh anak muda pada zaman sekarang. Dan gimana cara mereka untuk bersiap? Dan gimana caranya untuk bersiap? Pertanyaan bagus ya Aulia. Oke, jadi dari saya dulu, sebelum kita tahu nih, kalau misalnya pemuda ini merupakan pilar kekuatan di era digital, sehingga seperti kreativitas, semangat, dan juga inovasi mereka, itu tuh yang membentuk masa depan kita. Setiap era dari generasi baby boomer, ada juga generasi X, generasi Z, Alpha, dan lain sebagainya. Mereka ini memiliki tantangan dan juga ciri khas yang sudah tentu menunjukkan permasalahan-permasalahan yang menuntut kesiapan kita. Kita tahu bahkan setiap generasi ini memiliki kekhasan masing-masing. Betul sekali. Kita sering mendengar ya beberapa generasi itu kayak generasi baby boomers, generasi X, atau generasi milenial, generasi Z dan generasi Alpha juga.
Gak jarang nih dalam gaya interaksi dalam setiap generasi memisah-misahkan dan memiliki ciri khasnya masing-masing. Dari gaya bekerja atau belajarnya, bahkan celetukan-celetukan khasnya nih, itu juga merupakan salah satu perbedaan yang sepertinya nggak bisa nih kita samain ya. Tapi ternyata kalau kita merupakan warga negara Indonesia, masyarakat Indonesia, nyatanya kita tuh bisa loh bersatu. Bener banget, kayak slang words di setiap generasi gitu kan. Beda-beda. Bener banget. Oke, bener banget nih Azma. Jadi ini akhir-akhir ini saya juga sering mendengar bahkan ada kamus tersendiri untuk generasi Z dan juga generasi Alpha. Terkadang saya itu tidak terlalu mengerti dengan bahasa-bahasa mereka, kecuali kita kan generasi Z semua nih. Tapi untuk generasi Alpha ini cukup membingungkan jujur aja. Kalau misalnya di generasi Z ini kita sudah terbiasa dengan slang word seperti cap, itu tuh artinya bohong, atau enggak kayak easy peasy, good, YOLO, you only live once, atau topik-topik kesehatan mental yang sudah menjadi isu-isu sehari-hari dari kita semua ini. Bener banget. Nah, untuk generasi Alpha, ini tuh untuk adik-adik kita ya, dari TK, SD, dan juga SMP, mereka ini memiliki slang word yang berbeda. Aneh ya? Iya. Lebih aneh gitu. Gitu. Cukup khas nih. Iya, Benar-benar. seperti Sigma, GBD, Mavic, dan masih banyak lainnya. Kita juga sering jumpa nih di TikTok ataupun sosial media lainnya tentang slang word ini. Nah, itu mempengaruhi gaya interaksi dan menjadi tantangan bagi kita semua. Hal itu yang membuat saya berpikir bahwa poin-poin yang ada di Sumpah Pemuda yang digagas oleh para pemuda-pemudi kita di tahun 1928 akan selalu relevan di berbagai generasi. Nah, kita ini tahu kalau misalnya poin-poin Sumpah Pemuda, yakni 1, tanah air, 1 bangsa, dan 1 bahasa Indonesia, itu tuh menjadi kunci kita betapa pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa kita. Bener banget, setuju banget nih aku sama hal itu. Nah, semakin memasuki era digital, kini tantangan kita tuh bukan hanya yang muncul dari kehidupan sehari-hari aja. Cuman banyak nih kayak hoax, pornografi, akhlak, narkoba, dan juga hate speech lainnya kan. Nah, ngomongin tentang berpikir kritis, menurut kamu pemuda-pemudi seperti kita tuh bisa nggak sih berpikir kritis dan caranya tuh gimana sih, Ol? Berpikir kritis, wah itu pertanyaan yang sangat bagus ya Azma ya. Benar. Karena di zaman yang sekarang itu kita sudah menggunakan banyak sekali akses-akses informasi. Kita bisa melakukan banyak hal hanya dengan menggunakan sosial media. Membanjirnya informasi atau bahkan kemudahan kita mengakses informasi di era digital itu seperti bumerang. Ia bisa menjadi senjata yang membuat kita kuat atau mungkin sekaligus melindungi diri, tapi di sisi lain juga bisa berbalik menyerang kita, bisa menjadi melukai kita dan memiliki resiko jika kita tidak mampu mengendalikannya. Sama nih halnya dengan informasi yang kita dapatkan di kemudahan era digital ini. Dengan kita mengakses informasi mudah, berarti kan kita harus menyaring nih, mana informasi yang hoax, mana informasi yang benar, mana informasi yang betul-betul membangun ataupun justru informasi yang salah. Nah, menurut kamu nih Bam, berpikir kritis sama konstruktif tuh apa? Berpikir kritis dan konstruktif ya, Ma? Benar. Oke, jadi kalau misalnya kita membahas soal 2 dictionary ini, berpikir kritis itu artinya setiap kita memperoleh informasi, kita tuh nggak cuma percaya aja, tapi kita juga mengikuti, memiliki nalar yang baik untuk mengolah, mulai dari mendapatkan hingga menyikapi setiap persoalan yang ada. Nah, sedangkan untuk berpikir konstruktif itu tuh lebih beda lagi daripada berpikir kritis. Kalau misalnya berpikir konstruktif itu artinya kita selalu mengedepankan pola pikir yang sudah kita bangun. Ketika ada permasalahan, kita itu bukan hanya fokus pada siapa yang salah, tapi juga fokus pada apa yang menjadi sebab masalah. Dan di sini baru kita cari jalan keluar dan juga solusinya. Masalah menjadi milik kita bersama, sehingga memunculkan jiwa tanggung jawab bagi kita untuk membenahi yang sudah ada. Betul sekali. Masalah-masalah yang datang atau tantangan-tantangan yang harusnya kita hadapi ya sebagai salah satu pemuda-pemudi di Indonesia itu nggak hanya dilakukan oleh satu generasi aja, nggak hanya generasi Alpha aja, nggak hanya generasi X aja, tapi kita juga sebagai pemuda, sebagai siswa SMA itu juga harus bisa mengedepankan sesuatu untuk kemajuan negeri.
Dan justru itu bisa menjadi peluang nih Azma untuk kita berperan sesuai dengan keunggulan kita masing-masing. Bener banget nih, mau menimbulkan juga kalau misalnya patriotisme itu hendaknya senantiasa menjiwai kita dalam keseharian kita menjalankan peran kita. Seperti kita nih sebagai pemuda SMA, ataupun ada juga peran sebagai murid, anak, orang tua, tokoh, guru, dan masih banyak lagi. Jiwa Sumpah Pemuda ini tidak mengenal usia muda dan juga tua. Jiwa Sumpah Pemuda menjadi miliki semua generasi demi memberikan kemajuan untuk bangsa yang kita cintai ini. Nah, menurut kalian, gimana sih caranya Gen Z sama Gen Alpha untuk memajukan generasi bangsa kita? Oke, jadi ini pertanyaan yang cukup bagus ya. Ini mungkin bisa jadi pertanyaan yang salah satu yang hampir closing statement gitu kan ya. Betul. Jadi generasi Z dan Alpha ini itu kan generasi yang lahir dan tumbuh di era digital. Benar Dari banget. kecil sampai besar mereka ini udah termakan teknologi seperti itu. Mereka sudah akrab dengan teknologi, punya akses informasi yang luas dan juga cara berpikir yang berbeda dari generasi sebelum-sebelumnya. Kemampuan karakteristik unik ini yang bisa menjadi kekuatan besar untuk memajukan bangsa kita. Namun pertanyaannya, gimana sih caranya? Nah, itu kan yang sering kita bingungkan seperti itu. Yang pertama, kita ini harus memanfaatkan kecakapan digital. Nah, kalian semua ini untuk para pelajar SMA bisa menyebarkan informasi positif, kampanye kebaikan, dan juga inovasi-inovasi baru. Kalian bisa jadi influencer muda yang menginspirasi banyak orang untuk peduli pada lingkungan, sosial, dan juga kemajuan negara. Kedua, jangan takut nih untuk berkreasi dan juga berinovasi. Karena ide-ide segar kalian pada saat masa muda ini juga bisa jadi solusi untuk berbagai masalah yang dihadapi oleh bangsa kita. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk terus belajar dan juga mengembangkan diri. Sebagai pemuda dan juga sebagai murid SMA, kita ini tetap diwajibkan gitu ya untuk belajar. Dan dunia ini terus berubah. Maka dari itu, kalian juga harus siap untuk menghadapi tantangan masa depan. Wah, jadi untuk teman-teman sekalian, kita sudah bahas panjang lebar sekali ya ini Azma ya. Benar banget. Tentang tantangan yang dihadapi generasi muda di era digital seperti era sekarang ya. Dan bagaimana kita bisa menghadapinya. Intinya kita sebagai generasi pemuda, generasi penerus bangsa, semestinya punya tanggung jawab yang sangat besar untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Generasi Z maupun generasi Alpha, kalian adalah harapan bangsa. Dengan kecerdasan dan kreativitas dan semangat, kita bisa mengatasi berbagai masalah yang ada. Manfaatkan teknologi untuk kebaikan berpikir kritis dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan. Dan mesti diingat ya teman-teman semua, kita adalah bagian dari bangsa Indonesia. Mari kita bersama-sama membangun negeri ini menjadi negeri yang maju, adil, dan juga sejahtera. Jangan pernah lelah untuk berbuat baik dan berkontribusi bagi bangsa. Mari kita jadikan semangat Sumpah Pemuda sebagai inspirasi kita. Satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia. Yeay, baik, terima kasih teman-teman SMA Al Muslim sudah sama-sama menyampaikan Azma. materi talk show yang sangat hebat ya pagi ini. Nah, jadi sang pemimpin, selesai sudah talk show kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada perkataan yang salah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil. Nah, teman-teman semua.